Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perhitungan Biaya Produksi dan Penetapan Harga Jual pada UMKM Sembako dalam Perspektif Manajemen dan Biaya Strategik. Dengan beberapa anggota. Yang pertama, Abdullah Umar Jordan dengan NIM 2450091183. Yang kedua, Aulia Nurfadilah dengan NIM 2450091184. Yang ketiga, Ayudia Zahra dengan NIM 2450091185. Yang keempat, Waldi Dwi Pagestu dengan NIM 2450091186. Yang kelima, Adila Syifa Arfia dengan NIM 2450091187 dan dengan diri saya sendiri yaitu Ica Putri Rahayu dengan NIM 2450091188 dan yang terakhir Nadia Rahmayandi dengan NIM 2450091189. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Ada pula komponen-komponennya. Yang pertama yaitu harga beli, itu harga faktur dari pemasok termasuk diskon tunai. Yang kedua, biaya transportasi seperti ongkos kirim dari pemasok ke toko, biaya bahan bakar kendaraan, biaya perawatan kendaraan, dan juga upah supir. Yang ketiga, biaya penyimpanan seperti sewa gudang, biaya listrik untuk pendingin, biaya asuransi barang di gudang. Yang keempat, biaya asuransi, yaitu asuransi barang selama pengiriman dan penyimpanan. Yang kelima, pajak. Pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak lainnya yang terkait dengan pembelian barang. Yang keenam, biaya pemesanan. Biaya administrasi untuk melakukan pemesanan barang, misalnya biaya telepon atau biaya internet. Yang ketujuh, biaya penerimaan. Biaya penerimaan untuk menerima dan memeriksa barang yang datang. Yang delapan, biaya kehilangan atau kerusakan, yaitu estimasi biaya barang yang hilang atau rusak selama penyimpanan. Yang kesembilan, biaya kadaluarsa, yaitu estimasi biaya barang yang tidak terjual atau kadaluarsa, terutama untuk produk makanan. Juga ada perhitungannya, yaitu biaya pengadaan barang dihitung dengan menjumlahkan semua komponen biaya yang terkait dengan perolehan barang. Biaya tenaga kerja yaitu total kompetensi yang dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan dengan suatu perusahaan atau organisasi. Komponen-komponennya yaitu yang pertama, gaji pemilik, penting untuk mengalokasikan gaji yang wajar untuk pemilik jika pemilik aktif bekerja di toko. Ini juga membantu mengukur profitabilitas bisnis secara akurat. Yang kedua, gaji karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, dan juga bonus. Yang ketiga, BPJS, yaitu iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh UMKM. Yang keempat, THR atau tunjangan hari raya yang wajib dibayarkan kepada karyawan. Yang kelima, pelatihan untuk karyawan. Yang keenam, seragam untuk karyawan. Untuk perhitungannya, yaitu dengan menjumlahkan semua komponen biaya yang terkait dengan tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya ini adalah biaya produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Mari kita lihat beberapa komponen-komponen utamanya. Yang pertama itu ada sewa tempat. Hal ini biasanya digunakan untuk biaya sewa gedung pabrik. Lalu ada listrik dan air. Hal ini untuk penerangan dan operasional. Selanjutnya ada telepon dan internet. Telepon dan internet ini untuk komunikasi dan sistem transaksi. Selanjutnya ada peralatan dan perbaikan. Hal ini seperti timbangan dan mesin. Lalu yang selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Contohnya seperti rak, meja, kursi, dan lain-lain. Seterusnya ada kebersihan dan keamanan. Hal ini adalah biaya untuk upah petugas dan sistem keamanan. Perizinan dan asuransi ini untuk legalitas dan proteksi toko. Lalu yang terakhir ada administrasi.
Hal ini untuk ATK, cetak dokumen, biaya bank, dan seterusnya. Semua ini tidak langsung masuk ke produk, tapi sangat penting agar produksi berjalan lancar dan tidak menumpuk. Selanjutnya ada perhitungan biaya overhead pabrik. Biaya operasional toko dihitung dengan menjumlahkan semua komponen biaya yang terkait dengan operasional toko. Lalu selanjutnya ada beban komersial. Beban komersial ini beban yang dikeluarkan dengan operasional bisnis di luar biaya produksi. Beban ini umumnya mencakup biaya penjualan, pemasaran, dan administrasi. Adapun komponen-komponen dari biaya komersial, yaitu biaya promosi yang mencakup pemasangan spanduk, banner, poster, biaya cetak brosur, lalu biaya iklan di media sosial, dan biaya promosi diskon. Lalu yang kedua ada biaya transportasi. Pengiriman barang ke pelanggan merupakan biaya yang signifikan. Jika perusahaan memiliki armada sendiri, perawatan dan bahan bakar juga harus diperhitungkan. Yang ketiga ada biaya gaji sales person seperti gaji pokok, tunjangan, dan komisi. Lalu ada biaya lainnya seperti biaya pengemasan, kartu ucapan, dan program loyalitas juga termasuk. Meskipun terlihat kecil, biaya-biaya ini bisa menumpuk dan berpengaruh pada profit. Lalu selanjutnya ada perhitungan beban komersial. Biasanya dihitung dengan menjumlahkan semua komponen biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan penjualan. Contoh perhitungannya seperti PT Maju Jaya, penjualan bulan ini 5 juta. Harga pokok penjualannya atau HPP-nya yaitu 300 juta. Laba kotornya yaitu 500 juta dikurang 300 juta sama dengan 200 juta. Jadi beban komersialnya itu gaji staf dan sales yaitu 35 juta, iklan atau promosi 10 juta, listrik kantor dan ATK 5 juta, penyusutan kantornya itu 5 juta. Total beban komersialnya yaitu 55 juta, lalu laba usahanya 200 juta dikurang 55 juta sama dengan 145 juta. Selanjutnya ada manajemen biaya strategik. Yang pertama ada penerapan manajemen biaya strategik, diantaranya ada analisis nilai, identifikasi aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan fokus pada peningkatan efisiensi aktivitas tersebut. Hilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Ada benchmarking, bandingkan biaya dan kinerja UMKM dengan UMKM lain yang sejenis atau dengan pabrik terbaik di industri. Ada target costing, tetapkan target biaya berdasarkan harga jual yang kompetitif dan margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian, cari cara untuk mencapai target biaya tersebut. Ada activity based costing atau ABC, alokasikan biaya overhead ke produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Ini memberikan informasi yang lebih akurat tentang biaya produk atau layanan. Ada just in time atau JIT. Terapkan sistem JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kadaluarsa. Pesan barang hanya ketika dibutuhkan. Ada total quality management atau TQM. Terapkan TQM untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada value engineering, analisis desain produk atau layanan untuk mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi nilai pelanggan. Ada negosiasi dengan pemasok. Lakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik atau diskon volume. Ada otomatisasi. Pertimbangkan untuk mengotomatisasikan beberapa proses, misalnya pencatatan transaksi, pengelolaan inventaris untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Ada pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang pengelolaan biaya dan efisiensi operasional. Yang kedua, ada contoh penerapan manajemen biaya strategik. Ada analisis nilai. UMKM Sembako menganalisis bahwa layanan antar barang memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Mereka kemudian berinvestasi dalam sepeda motor yang lebih hemat dan bahan bakar
dalam melatih karyawan untuk memberikan layanan antar yang cepat dan ramah. Ada benchmarking UMKM sembako membandingkan daya listrik mereka dengan UMKM lain di sekitar mereka. Mereka menemukan bahwa mereka menggunakan listrik lebih banyak. Mereka kemudian mengganti lampu dengan lampu LED yang lebih hemat energi dan mematikan peralatan yang tidak digunakan. Ada target costing. UMKM sembako ingin menjual produk baru dengan harga Rp20.000 dan mendapatkan margin keuntungan 25%. Target biaya mereka adalah sebesar Rp15.000. Mereka kemudian mencari cara untuk mengurangi biaya pengadaan barang dan biaya operasional untuk mencapai target biaya tersebut. Selanjutnya ada instrumen wawancara. Yang pertama, biaya bahan baku. Kesatu, bahan apa saja yang digunakan dan berapa banyak kali untuk produksi. Kedua, berapa harga per bahan. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Kesatu, apakah ada karyawan yang membantu produksi. Kedua, berapa jam kerja per hari dan berapa gaji untuk biaya kerja per bulan atau per produksi. Ketiga, biaya overhead atau tidak langsung. Satu, apakah ada biaya listrik, gas, air, sewa tempat, alat, dan lain-lain. Kedua, berapa kira-kira total biaya overhead per bulan. Keempat, berapa harga jual per produk. Kelima, berapa rata-rata produk yang terjual dalam sebulan. Dan yang terakhir, apakah harga jual ditentukan berdasarkan total biaya produksi atau margin keuntungan. Selanjutnya mengidentifikasi jumlah biaya. Poin A, perhitungan biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau per paket. Nomor 1, beras. Harga satuan Rp12.000 per kilogram, jumlahnya 5 kg, totalnya Rp60.000. Yang kedua, gula. Harga satuannya Rp18.000 per kilogram, jumlahnya 1 kilo, totalnya Rp18.000. Yang ketiga, minyak. Harga satuannya Rp17.000, jumlahnya 2 liter, totalnya Rp34.000. Yang nomor 4, telur. Harga satuannya Rp2.000, jumlahnya 1 butir, totalnya Rp2.000. Total dari keseluruhannya adalah Rp114.000. Poin kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL per hari. Pekerja 2 orang, gaji Rp50.000 per hari. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung per harinya adalah Rp50.000. Upah per jam dikali 8 jam kerja per hari adalah Rp400.000. Selanjutnya, yang ketiga ada biaya overhead pabrik per bulan. Dalam tabel yang kita lihat, terdapat 4 jenis biaya utama yang mempengaruhi operasional pabrik. Yang pertama ada sewa tempat dengan biaya tetap sebesar Rp50.000 yang harus dibayarkan setiap bulan untuk lokasi produksi. Yang kedua ada listrik dan air dengan biaya variabel sebesar Rp100.000 bergantung pada penggunaan dan kebutuhan operasional. Yang ketiga ada uang kebersihan dengan biaya tetap sebesar Rp20.000 diperlakukan untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan nyaman. Yang keempat, perlengkapan kantong plastik dengan biaya tetap sebesar Rp100.000 yang digunakan untuk keperluan produksi. Jika kita jumlahkan semua biaya ini, maka total pengeluaran overhead pabrik per bulan mencapai sebesar Rp270.000. Selanjutnya yang keempat, ada beban komersial dalam operasional toko. Dalam tabel yang kita lihat, terdapat 4 jenis beban utama yaitu yang pertama, biaya pengiriman ke pelanggan sebesar Rp200.000 per bulan untuk layanan kurir atau jasa pengiriman produk. Yang kedua, biaya promosi sebesar Rp200.000 per bulan untuk mencetak brosur kecil dan memasang spanduk guna menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, perlengkapan toko sebesar Rp50.000 per bulan yang mencakup alat tulis, kertas, dan kebutuhan operasional lainnya. Yang terakhir ada gaji karyawan toko sebesar 3 juta per bulan untuk 2 orang karyawan yang menjalankan operasional harian. Jadi, total keseluruhan beban komersial per bulan adalah Rp3.450.000.
Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung dengan jumlah Rp114.000 dan yang kedua biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp400.000. Yang ketiga biaya overhead pabrik yaitu dengan jumlah Rp270.000 dan yang terakhir yaitu beban komersial dengan jumlah Rp3.450.000. Jadi total keseluruhan biaya produksi yaitu dengan jumlah Rp4.234.000. Kemudian kesimpulannya adalah UMKM sembako perlu menghitung seluruh biaya secara akurat termasuk biaya tersembunyi untuk menetapkan harga jual yang tepat. Cukup sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.